Selamat bertemu kembali di channel Font TV. Sebelum kita masuk pada materi, dukung Font TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Pertemuan ketiga, Pendidikan Pancasila, Sejarah dan Proses Penggalian Penyusunan dan Perumusan Pancasila, oleh Fonaha Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan Dr. Pandapotan Damanik, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sidang BPUPKI kedua, pada 10 sampai dengan 16 Juni 1945. Menghasilkan keputusan dengan cara voting antara lain. 1. Dasar negara disepakati yaitu Pancasila seperti dalam Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara republik. Memperoleh suara 55 dari 64 yang hadir. 3. Wilayah Indonesia disepakati meliputi wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Timor Timur. Tambah Malaka memperoleh suara 39. 4. Dibentuk 3 panitia kecil. A. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Diketuai Insinyur Soekarno. B. Panitia Ekonomi dan Keuangan. Diketuai Moh Hatta. C. Panitia Pembela Tanah Air. Diketuai Abi Kusno Cokrosuyoso. Lalu timbul pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yaitu 1. Dibentuk tanggal 9 Agustus 1945 dengan Diketua Insinyur Soekarno. Wakil Ketua, Dr. Andus Muhammad Hatta. Jumlah anggota 21 orang. 2. Ditambah 6 orang anggota wakil golongan yaitu Wiranata Kusuma, Sajuti Melik, Mer. Iwakusuma Sumantri, Mer. Ahmad Subarjo. 3. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia berfungsi sebagai Komite Nasional Pembentuk Negara, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam hal ini ada beberapa peristiwa antara lain. 1. Jepang menyerah pada Sekutu. 2. Golongan pemuda antara lain Soekarno, Adam Malik, Kusnaini, Sutan Sejahrir, Sudarsono, Supono dan kawan-kawan, meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara, golongan tua masih pikir-pikir. 3. Kesepakatan di Rengas Dengklok, sehingga proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat, 17 Agustus tahun 1945, oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Barulah dimulai sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Setelah sidang pertama digelar, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dari sidang pertama ini digelar, mendapatkan keputusan, yaitu, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, lalu membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara. Sebelum dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah selesai sidang pertama, maka dibentuklah sidang kedua, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Yang menghasilkan keputusan yaitu 1. Pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi. 2. Membentuk Komite Nasional dan juga daerah, menetapkan 12. 3. Departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Dari sidang kedua ini, muncul banyak perbedaan dan kesepakatan dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar Hasil Kerja, BPUPKI dibahas kembali. Pada pembahasannya terdapat usul perubahan yang dilontarkan kelompok Hatta. Mereka mengusulkan 2 perubahan. Pertama, berkaitan dengan sila pertama, yang semula berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, bab 2, Undang-Undang Dasar pasal 6 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia yang beragama Islam, diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan mereka bahwa sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa. Rancangan Hukum Dasar yang diterima BPUPKI pada tanggal 17 Juli 1945, setelah disempurnakan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahwa Undang-Undang Dasar itu kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keberadaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia tahun kedua nomor 7. Tahun 1946, pada halaman 45 sampai dengan 48. Sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945. Itu terdiri atas hal sebagai berikut. 1.
Pembukaan atau Mukadimah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terdiri atas 4 alinea. Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terdiri atas 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. 3. Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Susunan dan rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Merupakan perjanjian seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mulai saat itu bangsa Indonesia membulatkan tekad menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 1945 berhasil menyusun suatu naskah yang kemudian disebut Piagam Jakarta, yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari rangkaian sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada beberapa peristiwa yang menjadi sejarah bangsa Indonesia hingga saat ini yaitu. Yang pertama, pada sore hari setelah proklamasi, datang opsir Jepang ke rumah Bung Hatta, menyampaikan keberatan wakil Indonesia bagian timur terhadap 7 kata dalam sila pertama Piagam Jakarta. Kedua, sebelum sidang, Bung Hatta menemui wakil Islam, dan sepakat untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Ketiga, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 4. Menetapkan Insinyur Soekarno menjadi Presiden dan Dr. Andus Mohanad Hatta sebagai Wakil Presiden. 5. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau disingkat KNIP, yang bertugas mendampingi Presiden dan Wakil Presiden sampai terbentuk MPR dan DPR. Dalam sidangnya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menghasilkan, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andus Mohanad Hatta sebagai Wakil Presiden. Sebelum dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dibantu oleh suatu Komite Nasional Indonesia Pusat untuk sementara waktu. Dalam pengesahan tersebut terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dari beberapa keputusan sidang adalah bahwa hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara, bahkan disebut prioritas negara. Pancasila merupakan ideologi dasar negara. Sedangkan Undang-Undang Dasar sebagai bingkai dalam bernegara. Ada 3 hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Pertama, Pancasila merupakan kaidah negara. Kedua, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat Pancasila. Ketiga, kesimpulan dari Undang-Undang Dasar adalah Pancasila. 1. Pancasila merupakan kaidah negara. Ketika suatu negara telah menyatakan kemerdekaannya, maka negara tersebut harus mempunyai tujuan atau kebijakan yang dapat disebut dengan kaidah untuk tujuan negara tersebut ke depannya. Maka dari itu, negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, serta pasal dan ayat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan juga sebagai dasar negara. 2. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat Pancasila, di mana alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat rumusan Pancasila, maka secara tidak langsung tujuan Undang-Undang Dasar adalah terdapat dalam Pancasila sehingga keduanya saling berhubungan. 3. Kesimpulan dari Undang-Undang Dasar adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Keputusan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Menetapkan Undang-Undang Dasar bagi negara Republik Indonesia, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar tersebut ialah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut kita temukan dasar negara, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, secara yuridis Pancasila sah menjadi dasar negara Republik Indonesia. Akibat hukum dari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka
Seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara